Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi matematika. Oke, sebelum kita mulai pembahasan tentang materi matematika kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang materi matematikanya, kita akan membahas apa yang sudah Pak Wisnu tugaskan di pembelajaran sebelumnya. Oke, jadi silakan dibuka di Mari Berlatih 17 yang ada di halaman 69. Nah, di sini sudah ada beberapa soal cerita. Nah, soal ceritanya ini kemarin Pak Wisnu tugaskan untuk kalian mengerjakan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas hasil pekerjaan kalian atau hasil dari yang sudah kalian kerjakan di pembelajaran sebelumnya. Nah, ini di pembelajaran sebelumnya kan Pak Wisnu sudah memberi tanda kira-kira ini apa sih? Nah, kira-kira mengerjakannya dengan memakai apa ya? KPK atau FPB? Oke. Nah, sekarang kita akan mengerjakan mulai dari yang nomor 1. Oke. Nomor 1, seorang dermawan membagikan 144 buku dan 120 pensil kepada beberapa siswa. Jika setiap siswa mendapat bagian yang sama, nah, oke, di sini ada clue-nya. Clue-nya adalah bagian yang sama. Nah, bagian yang sama. Seorang dermawan bagikan ini ada 144 buku dan juga 120 pensil. Jadi bagian yang sama. Nah, jadi dia ini dibagikan. Nah, bagikan 140. Kalau dibagi dengan bagian yang sama, berarti kita mencarinya dengan apa? Ya, kita mencarinya dengan FPB atau kita mencari faktor dari 144 dan 120. Oke. Nah, sekarang kita cari faktornya dari 144 dan 140. Coba kita tuliskan dulu. Ini yang kita cari adalah FPB. Nah, FPB dari nomor 1. Nomor 1 ini ada 144 dan juga 120. Nah, untuk mencari FPB pertama-tama kita harus mencari apa? Bisa menggunakan pohon faktor. Nah, kali ini kita gunakan pohon faktor biar mudah. 144 dibagi 2 kira-kira berapa? Ya, 70. Ya, 72. Lalu 72 bisa dibagi berapa lagi? 2. Hasilnya adalah 36. Oke. 36 bisa kita bagi dengan angka yang karena genap langsung juga 2. Hasilnya adalah 18. 18 masih bisa kita bagi 2. Hasilnya adalah 9. Nah, kalau 9 ini adalah 3 dan 3. Oke. Lalu 120 kita ini cari. Kita bagi dengan 2, hasilnya bisa kita dapatkan adalah 60. Nah, 60 masih genap, bisa kita bagi 2, hasilnya adalah 30. 30 masih genap lagi, bisa kita bagi dengan 2 lagi, hasilnya adalah berapa kira-kira? 15. Nah, kalau 15 itu adalah 2, kok 2? 3 dan 5. Oke. Sekarang kita tuliskan faktorisasinya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi 2 pangkat 4 karena 2-nya ada 4 kali. Nah, 3-nya ada 2 berarti 3 pangkat 2. Sedangkan ini 120 adalah 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Nah, dari sini bisa kita lihat. Nah, untuk mencari FPB itu yang dicari adalah yang sama dan paling kecil. Oke.
Di sini ada yang sama faktornya, ya ada 2. Nah, 2 yang sama. Oke. Yang paling kecil, yang lebih kecil yang mana kira-kira? Ya, 2 pangkat 3. Lalu ada 3 pangkat 2 dan 3. Jadi, yang kita pilih adalah 3. Oke, jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Kira-kira hasilnya berapa ya itu? Coba kita tuliskan. Jadi, FPB dari 144 dan 120 adalah 2 pangkat 3 atau sama dengan berapa ya itu? 8 dikali 3. Nah, 8 dikali 3 itu sama dengan 24. Oke. Ya, kira-kira ini hasilnya. 24 2 pangkat 3. Ya, 24. Oke, kira-kira kalau 144 ini apakah bisa dibagi dengan 24? Nah, ini kita mulai dari 120. Nah, kalau 120 dibagi 24 kira-kira mendapatkan hasil berapa yaitu 1, 2, 3. Hasilnya kalau 120 dibagi 24 itu sekitar 5. Nah, ya 5. Kalau 144 dibagi 24 mendapatkan 6. Nah, jadi ini anak paling banyaknya adalah 24 anak dengan 24 ini mendapatkan berapa itu tadi? 6 buku dan juga berapa? Tadi 5 pensil. Oke. Kira-kira seperti ini. Masing-masingnya mendapat 6 buku dan 5 pensil. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke yang nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kira-kira mencari apa ya? Oke. 2 orang warga desa yaitu Joko dan Aan diberi tugas oleh Pak RW. Joko bertugas setiap 5 hari sekali. 5 hari sekali. Sedangkan Aan 14 hari sekali. Oke. Mereka beronda bersama pertama kalinya pada tanggal 19 Agustus. Oke. Kapan mereka berunda bersama-sama? Nah, kalau bersamaan atau bersama-sama seperti ini berarti waktu yang sama atau saat yang sama. Nah, ini apalagi ini sudah ada hari. Nah, berarti ini mencarinya adalah bisa dengan menggunakan ya KPK. Oke, sekarang kalau KPK dari 5 dan 14. Nah, kira-kira berapa ya? Akan kita cari. Oke, 5 dan 14. Coba kalau 5 ini sudah pasti. Oke, ini Pak bisa tulis yang besar KPK. Untuk yang nomor 2 ini. Kalau KPK dari 5, karena 5 ini adalah bilangan prima ya 5 ya 5 tetap. Nah, sedangkan 14 coba 14 itu terdiri dari 2 dikali 7. Oke, 2 kali 7. Nah, 2 dikali 7 14. Nah, untuk KPK sendiri itu mencarinya bagaimana sih? Yaitu dengan ya semua faktornya. Nah, dipilih yang besar kemudian dikalikan. Nah, karena 5 ini cuma ada satu sendiri berarti kita tulis berarti 5 dikali 2 dikali 7 atau 5 dikali 14. Nah, sama dengan berapa kira-kira? Sama dengan berarti 5 kali 2 10, 10 kali 7 70. Nah, 70 hari setelah tanggal 19 Agustus. Oke. Agustus itu ada yang tahu berapa kira-kira jumlah harinya? Nah, Agustus itu ada 31 hari. Nah, oke. Kalau September kira-kira ada yang tahu? Nah,
September itu ada ini. Nah, September itu ada 30 hari. Nah, terus berarti kira-kira tanggal berapa ini ya? Oke, berarti 19 ini 30 hari atau nah, karena satu bulan itu ada 30 hari, ya 31 hari Agustus, berarti ini kira-kira tanggal berapa ya? Nah, kita bisa menghitungnya yaitu dengan ini. Berarti ini sama dengan 2 bulan lebih 10 hari. Nah, berarti 2 bulan setelah tanggal 19 ini, yaitu berarti tanggal 12 kalau Agustus, 2 bulannya adalah Oktober. Nah, Oktober berarti 2 bulan pasnya itu tanggal 19 Oktober. Tapi karena Agustus ini usianya adalah 31 hari, berarti 2 bulan pasnya atau 60 harinya adalah tanggal 20 berapa? Kok 20? Tanggal 18. Nah, 18 Oktober ditambah 10. Nah, jadi ini tepatnya 70 hari setelah tanggal berapa ini tadi? Tanggal 19 adalah tanggal 28. Jadi 19 tambah 70 ini hasilnya adalah 28 Oktober. Oke. Kapan mereka akan berunda bersama-sama lagi? Yaitu pada tanggal 28 Oktober. Oke, ini untuk yang nomor 2, mengerjakannya dengan menggunakan KPK. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 kira-kira soalnya apa ini? Nah, pada tanggal 28 April 2016, kapal Cisadane dan Mahakam berlabuh bersama-sama di Pelabuhan Sunda Kelapa. Kapal Cisadane berlabuh di Pelabuhan Sunda Kelapa setiap 10 hari sekali. Oke, 26 April dan ini. Nah, kapal Sunda Kelapa ini 10 hari sekali dan kapal Mahakam ini 18 hari sekali. Kapan kedua kapal ini akan berlabuh di Pelabuhan Sunda Kelapa bersama-sama untuk kedua kalinya? Nah, berarti ini sama seperti yang nomor 2, kita akan mencari apa? KPK-nya. Nah, ini clue-nya ada di sini. Bersama-sama. Nah, tetap sama seperti nomor 2, ada bersama-samanya. Kalau bersama-sama pasti KPK di situ. Oke. Kita tuliskan, berarti ini 10 hari sudah, berarti kita mencari KPK dari 10 dan 18. Nah, oke, kalau 10 ini faktornya adalah 2 dan 5. Kalau 18 ini adalah 2, 9. Sedangkan 9 ini ada berapa ya? 3 dan 3. Nah, semua faktornya kita kalikan semua faktor yang besar. Jadi ada 2 dikali 5 dikali. Nah, karena ada 3 pangkat 2 yang sendirian. Nah, hasilnya adalah 2 dikali 5, 10. 10 dikali 9, hasilnya adalah 90. Nah, jadi kedua kapal akan berlabuh itu 90 hari setelahnya. Nah, jadi 90 hari setelah tanggal 28 April. Oke. Nah, seperti yang kita tahu, April itu jumlahnya ada 30, lalu Mei ada 31 dan Juni itu ada 30. Berarti apa ya? 30 hari setelah tanggal 28 April atau 1 bulan setelahnya itu adalah tepat di tanggal 28 Mei. Nah, 28 Mei itu 30 hari setelahnya. Nah, karena
Mei ini usianya ada 31, berarti 60 hari setelahnya adalah di bulan Juni. Oke, Juni 31 berarti 28 dikurangi 1. Hasilnya adalah 27 Juni. Oke, 27 Juni berat. Kemudian karena Juni ini usianya 30, berarti 1 bulan setelah tanggal 27 Juni adalah tanggal 27 Juli. Oke. Nah, ini 30 harinya. Nah, 30 lalu 30 lagi, 30 lagi. Jadi menghitungnya itu harus setiap bulan seperti ini. Nah, oke. Jadi 90 hari itu tepat di tanggal 27 Juli di sini. Nah, 90 hari setelah tanggal 28 April ini. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Kita lanjut ke nomor 4 setelah ini. Oke, Pak Wisnu hapus dulu. Selanjutnya di nomor 4 itu, nah ini, pada suatu hari Bu Fatimah dan Bu Siti belanja bersama-sama di pasar. Bu Fatimah belanja setiap 15 hari sekali. Wah, Bu Siti setiap 25 hari sekali. Setelah berapa harikah? Nah, ini yang ditanya adalah setelah berapa harikah? Nah, akan bersama-sama. Oke, bersama-sama, semuanya ada bersama-samanya. Nah, kalau bersama-sama di sini pasti mencari KPK-nya. Oke, sekarang kita cari KPK-nya. Untuk nomor 4 ini yang dicari adalah setelah berapa harikah, bukan kapan. Bukan kapannya, bukan hari apa atau tanggal berapa, tapi setelah berapa harikah. Jadi nanti kita cukup tahu berapa hari kemudian ini. Nah, jadi yang kita cari di sini adalah KPK dari 15 dan 25. Nah, kira-kira caranya yaitu dengan mencari semua faktornya. 15 itu adalah 3 dan 5. Sedangkan 25 adalah 5 dan 5. Jadi KPK-nya kalau kita tuliskan, nah ini faktorisasinya adalah 3 dikali 5. Kalau yang 25, 5 pangkat 2. Oke. Jadi yang KPK-nya yaitu 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, jadi 3 dikali 5 dikali 5. 5 kali 5 adalah 25. 25 dikali 3 hasilnya adalah 75. Jadi siapa deh? Bu Fatimah dan Bu Siti akan belanja 75 hari lagi. Nah, jawabannya adalah 75 hari kemudian. Nah, 75 hari lagi mereka akan ini apa ini namanya? Belanja bersama. Sekarang kita lanjutkan ke yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada sebuah cerita yang kira-kira seperti ini. Bu Maria membeli 30 kg jeruk dan 20 kg jeruk dan 30 kg anggur. Kedua jenis buah-buahan ini akan dikemas dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang diisi dengan kedua jenis buah-buahan tersebut sama banyak. Oke, sama banyak. Bagian yang sama banyak. Nah, berapa banyaknya keranjang yang diperlukan Bu Maria? Berapa kilogram? Nah, kira-kira yang ditanyakan adalah berapa keranjangnya. Terus masing-masing keranjang itu terdiri dari berapa kilogram. Nah,
buahnya. Oke, itu yang akan kita cari. Berarti dari sini sudah jelas apa yang dicari. Nah, yaitu FPB. Jadi kita mencari FPB dari 20 dan 30. Oke. FPB dari 20 dan 30. Kalau 20 ini berarti 2 dikali 10. Kalau 10 berarti di sini ada 2 dikali 5. Oke. Sedangkan 30 ini ada 2 dikali 15. Kalau 15 sendiri adalah 3 dikali 5. Nah, faktorisasinya bisa kita lihat, yaitu 2 pangkat 2 dikali 5 dan 2 dikali 3 dikali 5. Oke, untuk mencari FPB berarti yang kita butuhkan adalah yang sama. Oke, yang sama, yang paling kecil. Oke. Nah, bisa kita lihat 2 yang faktornya paling kecil, nah, atau 2 yang pangkatnya paling kecil adalah ya ini 2. Terus 5 ini sama-sama 5. Oke. Jadi sama-sama nggak punya pangkat, berarti kita bisa pilih salah satu bebas. Lalu 3 ini cuma dimiliki oleh 30. Nah, jadi bisa kita tuliskan kalau FPB-nya adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, jadi yang diperlukan adalah 10 keranjang. Oke. Nah, 10 keranjang ini berarti masing-masing berapa? Kalau 20 dibagi 10 hasilnya adalah 2. Terus 30 dibagi 10 hasilnya adalah 3. Jadi masing-masing jeruk keranjangnya itu berisi 2 kg jeruk dan 3 kg anggur. Nah, seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, untuk soal yang terakhir nomor berapa ini? Nomor 6. Nomor 6. Nah, ini tanggal lagi. Kalau tanggal seperti ini dan yang diminta adalah yang bersama-sama. Coba kita lihat apakah bersama-sama lagi. Nah, pada tanggal 31 Maret 2016, Udin dan Mahmud bersama-sama mencukur rambutnya di pangkas rambut. Udin mencukur rambutnya setiap 30 hari sekali, sedangkan Mahmud setiap 60 hari sekali. Pada tanggal berapakah mereka akan mencukur rambutnya bersama-sama lagi? Untuk kedua kalinya bersama-sama. Oke, selalu yang namanya mencari kalau yang bersama-sama coba dilihat nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6. Ini semuanya ada tulisannya bersama-sama. Kalau bersama-sama seperti ini berarti yang dicari dapat dibantu dengan menggunakan apa? Menggunakan KPK. Oke. KPK berarti kita mencari KPK dari ini, KPK dari 30 dan 60. 30 dan 60 dulu, kira-kira berapa ya kira-kira KPK-nya? Oke. KPK dari 30 dan 60. 30 sendiri ada bisa bagi 2, hasilnya adalah 15. 15 bisa kita bagi 3, hasilnya adalah 5. Jadi 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kalau 60 bisa kita bagi 2, hasilnya adalah 30. Nah, 30 sama seperti yang sebelah, 2, 15, terus 3 dan 5. Jadi faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dikali
3 dikali 5. Nah, untuk mencari KPK seperti biasa, kalau mencari KPK itu yang ditandai adalah yang paling besar. Kalau sama bisa dipilih salah satu. Oke, sekarang punya sama-sama 2. Yang lebih besar adalah yang 2 pangkat 2. Punya sama-sama 3, kita bisa pilih salah satu. Punya sama-sama 5. Jadi faktorisasi dari KPK 30 dan 60 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5, atau sama dengan di sini yaitu 60. Nah, jadi yang namanya siapa tadi ini? Namanya Udin dan Mahmud akan mencukur itu 60 hari setelah tanggal ini 30 Maret. Nah, kalau Maret tanggalnya ada berapa sih jumlahnya? Ya, ada 31. Oke, berarti 30 hari setelah atau 1 bulan setelah tanggal ini 30 Maret itu adalah tanggal 29 April. Nah, 30 harinya itu 29 April. Kemudian dari tanggal 29 April ini, karena April ini jumlahnya adalah 30, berarti 30 hari kemudian atau 60 hari setelah tanggal 30 Maret itu adalah April, berarti bulan Maret, April, Mei. Nah, tepat tanggal 29 Mei. Nah, ini 30 hari setelahnya. Nah, ini 30 hari setelahnya. Oke, karena 60 itu sama dengan 2 kali 30. Nah, biar mudahnya seperti itu. Bisa juga dihitung satu persatu. Jadi, di sini mereka akan mencukur itu 60 hari kemudian. Nah, 60 hari kemudian mereka akan mencukur bersama-sama, yaitu tepatnya di tanggal 29 Mei. Nah, oke, dari sini mungkin ada yang dibingungkan. Kalau yang bingung-bingung nanti bisa silahkan diulangi lagi penjelasannya Pak Wisnu dari setiap soal yang ada di sini. Nah, setelah ini karena kita sudah menyelesaikan semua semua materi FPB, KPK ini dan soal cerita itu sudah kita ulas dan bahas. Setelah ini coba kalian kerjakan. Nah, yang ada di halaman berapa ini? Halaman 70. Halaman mulai halaman 70 ini. Mari berlatih bab 2 ini adalah untuk latihan kalian nanti setelah ini penilaian harian. Nah, mulai dari halaman 70, terus 71, dan 72 ini silahkan nanti dikerjakan sendiri-sendiri secara mandiri dan ditulis di bukunya masing-masing beserta caranya. Oke, jangan lupa. Nanti di kesempatan minggu depan kita akan bahas bersama-sama lagi. Oke, itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan di kesempatan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa lagi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan. Pak Wisnu akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan semangat belajarnya di rumah. Dadah.